Tahu kenapa? Saya senang sekali kalau sudah bicara tentang Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang entah kenapa dipercaya menjadi Menteri Koperasi. Saya tuh nggak paham apa kapasitas dan kapabilitas dari seorang Budi Ari yang membuat Pak Prabowo kembali mempercayakan satu kursi menteri kepada dirinya. Apalagi buat saya dan banyak orang, menteri itu seharusnya dijabat oleh seseorang dengan latar belakang profesional atau bahkan birokrat yang sudah lama dan mumpuni di bidangnya. Sehingga sebagai seorang pembantu presiden, seorang menteri itu sudah harus tahu apa sih kerjanya. Dengan memasukkan seorang menteri hanya karena kedekatan politis atau karena bisikan seseorang saja, masyarakat sudah bisa menilai kalau kabinet Prabowo yang baru dibentuk ini jadi seperti main-main. Nggak serius dalam menyelesaikan banyak masalah di Indonesia. Coba deh teliti aja, apa Menteri Koperasi Budi Ari punya pengalaman tentang koperasi? Ini pertanyaan yang sama waktu Jokowi mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Punya kemampuan apa seorang Budi Ari sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri, apalagi di bidang yang sangat kompleks dan rumit dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan akhirnya lihat aja, sesudah Budi Ari tidak lagi menjabat di Kominfo, baru terbongkar kementerian itu mengalami pembusukan luar biasa sesudah belasan orang di dalam Kominfo yang sekarang bernama Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital itu diseret polisi ke penjara karena mereka ternyata adalah kaki tangan dari bandar-bandar judi online. Dulu dipilihnya Budi Ari jadi Menkominfo saja ditertawakan banyak orang yang logika berpikirnya masih waras. Karena yang namanya kita kerja ya, apalagi kalau sudah memegang sebuah jabatan, sudah pasti seharusnya yang dipilih adalah orang yang sangat mengerti di bidangnya. Dan Budi Ari sama sekali bukan orang yang ngerti di bidang informasi digital. Dia adalah generasi lawas yang bahkan saya yakin gagap di dalam teknologi digital yang cepat sekali perubahan dan perkembangannya. Dan akhirnya perkiraan banyak orang itu benar. Kominfo di bawah Budi Ari jadi rusak serusak-rusaknya. Kominfo yang seharusnya jadi garda terdepan memberantas judi online malah jadi sarang tikus di dalamnya. Dan itu baru berkaitan dengan judi online saja. Bagaimana coba dengan masalah data pribadi, data negara, dan semua data-data di dalamnya? Bagaimana coba dengan masalah kecepatan internet kita yang menurut data hanya ada di peringkat ketiga dari bawah di ASEAN? Kita bahkan hanya menang dari Timor Leste, negara yang baru merdeka tahun 2002, dan Myanmar. Jangan bandingkanlah dengan Singapura, diketawain Malaysia kita. Semakin lemah seorang pejabat, biasanya dia sibuk membungkus dirinya dengan jargon-jargon. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Denny Siregar ya soal Budi Ari ya. Ya, memang beliau ini ketua Projo ya, relawan Jokowi bentukan suatu organisasi yang mungkin ya relawan lah untuk mendukung Jokowi dari 2014 sampai 2019 sampai saat ini dan atau mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan tadi disampaikan jargon-jargon pemberantasan korupsi, pemberantasan judi online dan lain sebagainya. Tiap tahunnya ada yang ketangkap juga gitu ya. Dan sekarang indikasi kuat terduga Budi Ari dalam pengamanan dan perlindungan judi online ini mendapatkan fee 50%
ya, atau dapat jatah 50% lah. Saya nggak tahu per bulan, per tahun atau apa, saya kurang tahu ya. Dan ya ini harus diproses secara hukum, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ulas berdasarkan pendapat teman-teman kita saja ya. Saya coba lihat ya. Duit judul lari ke kantong dinasti Jokowi. No wonder aset Gibran, Kaisang, Bobi naik 100 kali lipat, sedangkan bisnis kulinernya bangkrut. Benar kata Bang Denny, gaspol sikat terus lanjut jadi pencerahan buat rakyat. Betul, analisa Mas Denny Siregar cerdas, realistis ya. Negara besar Indonesia kualitas menterinya seperti itu. Aneh ya Den, yang sering dipanggil atau diperiksa KPK Pak Anies Rashid Baswedan. Kok yang banyak korupsi malah ternak-ternak Jokowi, bahkan yang dapat gelar manusia terkorup di dunia adalah Jokowi. Di Kominfo, Budi Ari punya keahlian sebagai koordinator judi online dan jadi tangan kanan untuk mengumpulkan uang dari judi online. Yang gini Budi Arief harus rakyat yang korban judi online yang tangkap ya. Jadi ya itu jangan hanya sekedar yang bawah-bawahnya saja ditangkap, tapi yang atasnya, kepalanya langsung tuh yang disikat gitu ya. Dan ini kan indikasinya juga sudah kuat sekali yang disampaikan oleh kejaksaan katanya ya itu Budi Ari mendapatkan fee 50% gitu ya. Nah kemudian nggak mungkinlah terlibatkan punya harta ratusan miliar, masa kurang? Lagian apa juga diangkat jadi menteri, lagi udah kaya raya. Ya sudahlah, yang utama dapat jabatan, gaji, tunjangan, makan tidur enak, cukup olahraga dan istirahat, bila sakit ke dokter, jangan lupa minum obat ya. Sabung ayam judi kartu di gardu ronda ditangkap disiarkan di TV. Tapi judul ratusan triliun dilindungi negara. Negara apa ini gitu ya. Pak Anies dipanggil KPK berkali-kali hanya sendirian, masuk dengan senyum, keluar juga dengan senyum. Tolong Pak Prabowo, demi untuk menjaga nama baik Bapak, seharusnya Budi Ari jangan dijadikan menteri, pilih orang-orang yang lebih bermartabat. Ya, harapan rakyat sih ya saya rasa ya biarkanlah Budi Ari ya, melanjutkan proses hukum ini ya, atau mungkin proses persidangan dan lain seterusnya ya, sementara waktu ya diberhentikan dulu dari jabatannya. Tapi ya banyak juga orang mengatakan ya ngapain dipakai lagi kalau udah ada indikasi-indikasi semacam itu, ya udah ganti aja lah. Itu juga tadi disampaikan oleh Bung Denny Siregar bahwa beliau itu ya relawan Jokowi dulunya gitu ya, dan sekarang dipakai dulu di Menkominfo, sekarang jadi Menteri Koperasi, padahal ya itu bukan bukan bidangnya sebetulnya gitu ya. Tapi entahlah, kita nggak tahu seperti apa ke depannya ya, tapi ya itu masih tetap dipakai. Jadi ya harapan kita ke depan bagaimana memang ini diproses secara hukum ya, biar bisa nanti barangkali ada lagi yang lainnya biar bisa ketangkap dan keungkap, karena sudah banyak sekali makan korban teman-teman ya soal judi online ini ya, miris sekali rasanya sebetulnya. Nah kemudian Budiari mantan Kominfo ini orang yang sakti kebal hukum, sudah jelas di dakwaan jaksa namanya disebut menerima setoran judul 50%, belum ditangkap juga, sekarang malah dijadikan Menteri Koperasi. Apa mau digorong, apa mau digarong lagi uangnya? Nah, tapi kita nggak tahu kan ini, kalau misalnya uang sebanyak itu misalnya teman-teman ya, uang sebanyak itu mau diapain gitu ya, atau ada orang-orang lain yang kebagian, kan kita nggak tahu juga ya. Padahal kan sudah banyak uangnya tapi ya masih kurang banyak lagi gitu, masih digarong terus gitu ya. Jangan-jangan ngalir kemana-mana nih, kan itu yang menjadi dugaan kita ya. Kemudian rakyat cerdas sudah paham, kok menteri cuma di ahli bidang, gak ganti orang. Apakah Indonesia sekarang orang cerdas, jujur, dan tegas? Malu banget ya. Pak Prabowo pasti nggak suka dengan Budi Ari, tapi karena dia adalah titipan Pak Mul, Pak Prabowo mau tak mau harus menerimanya sebagai menterinya. Salam santun dari saya 99,9 ya. Semoga sehat selalu. Bang Denny, buktikan bahwa Anda bukanlah baja rupiah atau influencer penguasa Mulyono. Teruslah dengan suara-suara yang mematahkan tuduhan itu. Semangat, Bang Denny.
Si Denny cuci tangan setelah 10 tahun bergandengan tangan mendukung Raja Ngibul. Giliran teman satu perjuangan tersangkut malah cuci piring. Saya teringat ancaman Verdi Sambo, sang jenderal polisi setelah divonis pengadilan. Saya akan bongkar semua. Sambo adalah aset dan pundi terbesar PDIP dalam mensukseskan kemenangan PDIP di pemilu dengan hasil judulnya. Maka itu Megawati barang saat Jokowi tidak melindungi Sambo saat berperkara. Itulah awal mula perperangan Jokowi versus PDIP. Masih ingat gudang di rumah Sambo yang isinya uang berbagai mata uang? Lalu jaksa menyita dan tidak memberitahu asal-usul uangnya. Tak lama kemudian Ganjar Mahfud kalah mutlak di Pilpres. Saya kira Budi Ari sedang berkompromi dengan Sambo untuk membuka semuanya. PDIP diusik, Budi Ari, Denny Siregar berbicara. Jadi di sini paham nih orang di order partai ternyata. Denny bukannya dulu kau diam aja waktu Jokowi ngangkat Budi Ari jadi Menkominfo. Apa terlalu cintanya dulu sama Jokowi sehingga apapun yang dilakukan Jokowi kau anggap benar? Baguslah sadar sekarang walau terlambat. Lu sama aja, kalian begitu karena piring makan lu aja. Lu nggak bisa kenyang, lu teriak-teriak piring makanan kok kumohon sudah nggak di meja kalian semua nggak ada yang nasionalis, nggak ada yang cinta negeri ini, baru di Mulyadi yang benar-benar cinta negara ini. Ya mungkin ke komentar-komentar ini barangkapan seperti itu ya, karena jelas kita tahu juga Bung Deddy Siregar ini salah satu pendukung Jokowi yang mungkin berada di garda terdepan membela, meluruskan dan seterusnya. Tetapi sekarang ya itu yang kita lihat tadi yang sampaikan ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.